Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Gnanti Syaidina. Saya dari kelas Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Reguler A tingkat 1 semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak sengaja. Bahan atau organisme yang berbahaya tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan atau minuman kadang-kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetis dari makanan atau minuman tersebut. Meskipun demikian, kontaminasi dapat menimbulkan efek yang lebih merugikan, antara lain sakit dan permukaan akut, saat kronis, bahkan kematian bagi orang yang mengkonsumsi makanan yang terkonsumsi. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 06,87388/2009, persyaratan cemaran mikroba pada produk sari kedelai yaitu mengandung angka lempeng total bakteri maksimal 5 kali 104 koloni per mili. Nilai MPN bakteri coliform lebih dari 3 per mili. Salmonella sp harus negatif per 25 mili. Staphylococcus aureus 1 kali 102 koloni per mili, Bacillus cereus 1 kali 103 koloni per mili, dan kapang 5 kali 101 koloni per mili. Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Daging sapi adalah jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Kecepatan kerusakan daging tergantung pada jumlah mikroba awal. Semakin banyak jumlah mikroba awal pada daging, maka semakin cepat pula kerusakannya, menurut Nur Saini 2003. Oke, baiklah, kali ini kita akan masuk pada identifikasi bakteri patogen yang pertama, yaitu pada sampel bahan pangan hewani. Kali ini saya akan menggunakan sampel yaitu daging sapi. Menurut jurnal yang saya peroleh, ada 8 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Yang kedua ada preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Yang ketiga ada inokulasi pada medium selektif. Yang keempat ada inokulasi bakteri tersangka pada PHI. Yang kelima uji penegasan pada medium selektif. Yang keenam uji biokimia. Yang ketujuh tes antisera Escherichia coli. Dan yang kedelapan yaitu analisis data. Kita akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu persiapan alat dan bahan. Yang perlu kita siapkan untuk alatnya sendiri yaitu adalah ada BSC atau Biological Safety Cabinet, ada cawan petri, ada garpu, ada sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, OC, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, bedeponik, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Untuk bahan yang kita gunakan adalah sampel olahan daging sapi, bisa rebus dan dibumbu, kemudian ada BHI atau brain heart infusion, kemudian ada salinity broth, kemudian ada APW atau alkaline peptone water, kemudian ada TSA atau tripstick soya agar, kemudian ada SS atau Salmonella shigella, ada LXD atau Psilocybin deoxycholate atau ada MB, Iosine methylene blue, dan MC, Mecani, CR, Chemocult, MSA, mannitol salt agar, TJBS, thiosulfat citrat, bile salt sucrose, ada ID broth, dan antiserum H7. Kemudian kita masuk pada preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel daging direbus dan dibumbu hingga halus. Kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, salinity broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian kita akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu inokulasi pada medium selektif.
Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan Strict Plate Method. Sampel dari PHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, MSA. Sampel dari Selenit Brood diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian kita akan masuk pada uji yang keempat, yaitu inokulasi bakteri tersangka pada PHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif, SS, XLD, Strepsilococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholera pada medium TCBS diinokulasikan ke PHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Yang kelima yaitu ada uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada PHI diinokulasikan ke medium selektif dengan Strict Plate Method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS. Dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian masuk pada uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptis dan dimasukkan ke ID broth, lalu divortex sehingga homogen atau larut. Sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer dengan kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel MD atau bakteri gram negatif atau panel PID dengan bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Ponik untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD Ponik mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh dicetak. Yang ketujuh ada tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambar dengan gambar lingkaran. Kemudian antisera 47 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri Escherichia coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Yang ke-8 ada analisis data. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID dengan bakteri gram negatif atau panel PID dengan bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Ponik serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera Escherichia coli. Berikut dapat dilihat pertumbuhan koloni yang ada pada beberapa media selektif yang digunakan. Oke, kita akan masuk pada uji atau identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Dan kali ini sampel dari jurnal yang saya gunakan yaitu susu kedelai. Untuk alat bahannya sendiri yang kita perlukan yaitu untuk alat ada autoclave, ada botol pengencer, ada cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminat airflow atau LAF. Kemudian ada oven, ada OC bulat, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Untuk bahan yang kita perlukan ada Aquades, etanol 70%, medium EMB, MBA, kemudian ada medium lactose broth, medium mannitol ekiol polismin agar atau MYPA,
ada medium nutrien agar atau Na, medium dextrose agar atau PDA, medium peptone water atau PW, medium cyanide cysteine broth atau SCB, medium Vogel Johnson agar atau VGA, medium salmonella shigella agar atau SSA, dan sampel susu kedelai tanpa merek. Untuk prosedur kerja sterilisasi alat, alat-alat digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Dan untuk alat logam disterilkan dengan cara dibicarakan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet atau plastik tidak tahan panas dengan suhu tinggi disterilkan dengan cara menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk tahap pengenceran sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10-4 atau sesuai derajat kombinasi bahan dengan cara aseptik. Sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 95 ml air suling dan dimungkinkan pada diperoleh pengenceran 100. Untuk pengenceran selanjutnya dipipet 1 ml dan 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril. Dimungkinkan dan diperoleh pengenceran 10-1. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10,2, 10,3, 10,4 dan seterusnya. Untuk pengujian mikrobiologi penemuan angka letting total bakteri secara standar plate count atau SPC dari masing-masing pengenceran 10-2, 10-3 dan 10-4 dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium Na sebanyak 9 ml. Kemudian dimungkinkan atau dilakukan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kemudian untuk tahap penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count atau SPC yang kita lakukan yaitu dari masing-masing pengenceran 110,1 sampai 10,4 dipipet 1 ml. Kemudian dipipetkan ke dalam cawan Petri yang ditambahkan dengan medium PDA sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenikan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 ml sampel. Kemudian kita akan masuk pada penentuan jumlah total bakteri coliform secara MPN atau most probable number. Yang pertama ada tes perkiraan, merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform dengan cara disiapkan 12 tabung reaksi masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat tabung durham secara terbalik diletakkannya. Dari pengenceran 10-1 dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi medium LB atau live broth 9 ml. Dari pengenceran 10-2 dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi dari seri kedua yang berisi medium LB 9 ml. Dilakukan hal yang sama pada pengenceran 10-3. Semua tabung dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 hingga 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Reaksi positif ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi kuning dan terbentuk gas dalam tabung durham. Yang kedua ada tes penentuan, yaitu dari tabung yang memberikan hasil positif diambil 1 ose kemudian diinokulasikan secara goresan pada medium MBA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Untuk identifikasi bakteri Salmonella sp, sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10-1 untuk diinokulasikan ke dalam medium cysteine broth atau SCB 9 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 370 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella shigella agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 370 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Kemudian untuk identifikasi bakteri
Staphylococcus aureus, yaitu sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 mili pada masing-masing pengenceran 100, 101, 10-2 untuk diinokulasikan ke dalam medium PW 9 mili. Kemudian diinkubasi pada suhu 370 derajat Celcius 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium BCA diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam pada zona kuning. Kemudian ada identifikasi bakteri Bacillus cereus, yaitu sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 mili dari setiap pengenceran, dari pengenceran suplemen 1, suplemen 2, suplemen 3. Kemudian diinokulasikan di atas permukaan mannitol echiol polixmin agar atau MIPA. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium MIPA. Berikut adalah hasil perhitungan jumlah total kapang atau SPC pada sampel susu kedelai. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.